Shalom, selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus Sang Putra Allah. Kita bertemu lagi dalam Renungan Pagi yang dibawakan oleh Pendeta Trison Ginting dengan tema khas Bersama Allah di Waktu Fajar. Semoga firman Allah bersama Anda sepanjang hari. Selamat pagi saudara yang kekasih dalam nama Tuhan. Semoga kita dalam keadaan sehat-sehat saja. Renungan kita pada pagi hari ini Jumat 12 Agustus 2022 dengan judul Selidikilah aku dan kenallah hatiku. Ayatnya di dalam Mazmur 139 ayat 23 dan 24. Selidikilah aku ya Allah dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Tidak ada yang lebih berbahaya daripada tipu daya dosa. Itu adalah ilah dunia yang memperdaya dan membutakan dan menuntun ke arah kebinasaan. Iblis tidak datang menyusun rentetan pencobaan sekaligus. Ia menyamarkan pencobaan mirip kebaikan. Ia mencampur hiburan-hiburan dan kebodohan dengan sedikit kemajuan dan menipu jiwa-jiwa. Mereka punya alasan bahwa kebaikan besar dapat diperoleh dari pergaulan dengan mereka. Ini hanya bagian dari penipuan. Ini adalah seni kedok neraka iblis. Jiwa-jiwa yang terperdaya berjalan satu langkah, kemudian bersiap untuk berikutnya. Akan lebih menyenangkan untuk mengikuti kecenderungan hati sendiri daripada berdiri bertahan dan melawan sendirian pertama dari musuh yang cerdik itu dan menutup pintu masuknya. Aduh, betapa senangnya iblis mengawasi umpannya diambil begitu cepat dan mengamati jiwa-jiwa tengah berjalan di jalan yang dipersiapkannya. Ia tidak ingin mereka berhenti berdoa dan memelihara tugas-tugas keagamaan karena ia akan menggunakan mereka lebih berhasil dalam pelayanannya. Ia menyatukan siasat penyesatan dan jerat-jerat tipuannya dengan pengalaman dan profesi mereka, dan demikianlah pekerjaannya amat berhasil. Sangat perlu untuk menguji diri sendiri lebih teliti dan memeriksa lebih seksama dalam terang firman Allah. Apakah saya baik atau apakah saya busuk dalam hati? Apakah saya telah dibarui dalam Kristus? Atau apakah masih berhati hawa nafsu dengan berpakaian baru dari luar? Tempatkan diri Anda di pengadilan Allah dan melihat sesuai dengan terangnya. Apakah terdapat dosa tersembunyi, kejahatan, maupun berhala yang tidak akan Anda korbankan? Periksalah jiwa Anda sendiri lebih teliti. Periksalah lebih seksama. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, kita bersyukur melalui perenungan pada pagi hari ini menjadi satu penekanan yang penting untuk kita renungkan, yaitu bagaimana kita harus menyelidiki hati. Pada saat kita meminta tuntunan kuasa roh Tuhan dan membiarkan roh itu menyelidiki hati kita, apakah kita hidup di dalam kebenaran atau hidup di dalam pikiran-pikiran kita sendiri yang serong, bahkan yang menuntun kita untuk keluar dari jalan kekekalan. Saudaraku, karena terbiasa umat-umat Tuhan hanya hidup dalam bentuk satu liturgi, yang mana dia merasa bahwa hidup di dalam kebenaran, melakukan ajaran agama, tetapi sesungguhnya itu hanya menjadi satu kebanggaan belaka yang menjadi kesombongan rohani tanpa disadari semakin jauh daripada Tuhan. Tipuan inilah yang dibuat oleh setan, seolah-olah tetapi tidak sebenarnya. Kita harus selalu waspada terhadap umpan yang dibuat oleh iblis yang menyerupai tetapi tidak sesungguhnya kebenaran yang Tuhan harapkan. Kita harus benar-benar tunduk kepada kehendak Tuhan dengan penuh kerendahan hati sehingga kita melakukan kebenaran Allah itu tanpa ada spekulasi dari diri kita sendiri yang membuat kita seolah-olah membenarkan perbuatan-perbuatan yang sebenarnya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi mari pastikan bahwa tidak ada dosa-dosa tersembunyi yang ada dalam kehidupan kita baik sekecil apapun. Tetapi biarlah kita memohon pengampunan dan kita mau untuk hidup diperbaharui, berjalan di dalam kebenarannya. Semoga Tuhan menolong kita. Mari kita sama-sama berdoa. Oh Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami memuji dan memuliakan Tuhan pada saat ini atas karunia yang indah kehidupan yang Tuhan berikan untuk kami nikmati kembali dalam berjalan bersama dengan Tuhan di sepanjang hari ini. Biarlah kiranya ya Bapa, berkat dan kasih Tuhan menjadi bahagian kami
dalam kesehatan, demikian juga dalam kecukupan untuk semua keperluan, kebutuhan kehidupan. Kami bersyukur oleh karena pekabaran firman-Mu mengingatkan kembali ya Bapa, untuk kami harus memeriksa hati kami dengan sungguh-sungguh, sehingga tidak ada satu dosa yang tersembunyi, tapi kami mengakuinya dan kami mau memperbaharuinya bertobat untuk memiliki jalan-jalan yang benar. Bapa, terima kasih. Layakkan kami menjadi anak-anak. Hamba-Mu berdoa bagi umat-Mu Tuhan dimanapun berada di pagi hari ini, di saat akan melangkah keluar dari rumah dalam melakukan segenap tugas tanggung jawab. Tuhan menjaga dan melindungi anak-anak yang akan melakukan juga dalam meraih harapan dan cita-cita mereka. Tuhan akan menuntun sehingga mereka juga tetap ada di dalam kebenaran Tuhan. Demikian juga ya Bapa, bagi para janda-janda bersama dengan anak-anak yatim yang membutuhkan dimanapun berada, kasih-Mu melingkupi kehidupan mereka juga. Ya Bapa, terima kasih karena hamba-Mu yakin dan percaya begitu banyak umat Tuhan yang bersuka cita dalam merasakan berkat-berkat dalam hidup mereka. Biarlah itu semua menjadi ungkapan syukur dan memuliakan Tuhan. Bagi yang berulang tahun pada hari ini, karuniakanlah kesehatan dan umur yang panjang, serta iman mereka dipertambahkan. Terpujilah Engkau Tuhan untuk segenap kasih-Mu, menjadi bagian kami semua, mengampuni dosa kami. Karena doa ini hamba-Mu serahkan di dalam nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.